Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Fokus kita pada video kali ini adalah hidrolisa bagian kedua atau akhir. Untuk itu, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. pH hidrolisa. Pada pH hidrolisa yang akan kita bahas nanti adalah pH garam dan pH campuran antara asam dengan basa. pH campuran asam dan basa ini bisa kita kelompokkan lagi menjadi pH campuran asam kuat dengan basa lemah. pH campuran asam lemah dengan basa kuat. pH campuran asam lemah dengan basa lemah. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Struktur garam. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mempelajari dulu struktur garam. Garam dibentuk dari asam plus basa menjadi garam plus air. Reaksi ini namanya reaksi netralisasi atau penggaraman. Asam secara umum kita tulis HNA. Basa secara umum LOHM kali. Sehingga menjadi LNAM plus H2O. Inilah lambang atau secara umum simbol dari garam. Bagaimana strukturnya? Kita lihat. Struktur garam itu yang penting di sini ada L dan yang kedua ada A. Fokus kita pada L dan A ini. L adalah ion logam dan merupakan ion positif atau kation. Ion positif atau kation ini berarti berasal dari basa. Jadi L dari rumus logam itu ada L logam berarti dari basa. Sekarang A. A merupakan ion non logam atau ion sisa asam. Ini merupakan anion atau ion negatif. Berasal dari asam. Sehingga bisa saya katakan struktur garam itu L dari basa, A itu dari asam. Lanjut. Rumus pH garam atau pH hidrolisa. Garam dari asam kuat dan basa lemah. Strukturnya atau secara umum ditulis LNAM. Contoh garamnya adalah amonium klorida, amonium sulfat, besi 2 nitrat, PbSO4. L di sini adalah basa lemah. Karena yang kita bahas ini adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Sehingga L ini basa lemah. Basa lemah berarti kationnya terhidrolisa. Lm positifnya terhidrolisa. Ini nanti masuk dalam rumus. A, struktur garam yang A adalah asam kuat. Karena ini tadi asam kuat. Sehingga campuran basa lemah dengan asam kuat maka akan bersifat asam. Karena yang kuat asam, maka yang kuat yang menang. Asam memiliki pH kurang dari 7. Kalau asam cirinya adalah H positif, maka kita mencari konsentrasi H positif. Sama dengan akar KH kali konsentrasi Lm positif. Ini tadi yang katakanlah masuk rumus. Lm positif terhidrolisis
masuk rumus. Maka ini rumusnya di sini. Inilah konsentrasi H positif. Sehingga tatapan hidrolisa itu sama dengan Kw per Kb. pH-nya nanti tinggal pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Lanjut. KH sama dengan tetapan hidrolisa. Garam dari asam lemah dan basa kuat. Struktur garamnya seperti ini. Contohnya natrium sulfida, kalsium karbonat, kalium fosfat, natrium asetat. A adalah dari asam lemah, itu tadi asam lemah. Sehingga anion terhidrolisa, artinya An negatif terhidrolisa. Ini nantilah yang masuk dalam rumus. L berarti basa kuat. Campuran basa kuat dengan asam lemah, larutannya bersifat basa, karena yang kuat basa. Kalau basa, berarti pH-nya lebih besar dari 7. Basa itu cirinya OH-. Maka kita harus menghitung konsentrasi OH- sama dengan AK, KH kali konsentrasi anion. Ini tadi yang masuk rumus. Ya. KH sama dengan KW per KA. POH, karena tadi konsentrasi OH, maka POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Sehingga pH sama dengan 14 min POH. KH sama dengan tetapan hidrolisa. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Rumus pH garam masih. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Ini rumus umum garam. Contohnya aluminium sulfida, amonium sianida, aluminium asetat. L ini berasal dari basa lemah. Sehingga kation terhidrolisa. A berasal dari asam lemah, sehingga anionnya yang terhidrolisa. Ya, karena kita ingin mencari pH, maka yang kita hitung konsentrasi H positif. Sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Kemudian KH sama dengan Kb per Ka kali Kb. Sehingga nanti pH-nya tinggal min log konsentrasi H. Lanjut. Rumus pH garam atau pH hidrolisa. Sekarang jenis soal-soal pada pH hidrolisa nanti ada dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu apabila langsung ke bentuk garamnya. Kalau kita menjumpai langsung bentuk garam, maka kita bisa langsung menggunakan rumus pH hidrolisa. Tipe 2 ada 3, yaitu larutan asam kuat dicampur dengan basa lemah. Yang kedua, larutan asam lemah dicampur larutan basa kuat. Yang ketiga, larutan asam lemah dicampur dengan larutan basa lemah. Supaya ketiga-tiganya ini memenuhi hidrolisa, maka syaratnya mol asam itu sama dengan mol basa. Kalau menjumpai tipe soal seperti ini, maka harus direaksikan lebih dahulu. Setelah direaksikan, baru menghitung pH dengan rumus hidrolisa. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. pH garam. Contoh soal. Jika KbNH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, maka besarnya pH larutan amonium sulfat 0,1 m adalah. Pembahasannya, amonium sulfat adalah suatu garam, berarti termasuk soal tipe pertama. Amonium berasal dari basam lemah, sehingga kation masuk rumus. Jumlah kationnya ada 2. SO4 adalah asam kuat, sehingga campurannya bersifat asam. Kalau asam, kita mencari H positif. H positif berarti sama dengan akar KH kali konsentrasi kationnya. Karena tadi kation masuk rumus, ya L. Dalam hal ini NH4 positif. Sama dengan akar. KH-nya adalah Kb per Kb. 10 pangkat min 14 dibagi
2 kali 10 pangkat min 5. Ingat, konsentrasi kationnya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Karena ini ada 2. Nah, 2 ini, maka 2 ini. 10 pangkat min 1 ini konsentrasi garam. Jadi 2 kalinya. Sehingga angka 2 bisa dihilangkan. Konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya sama dengan 5. Lanjut. Soal yang kedua. Jika Kw sama dengan 10 pangkat min 14, KaHCOOH sama dengan 10 pangkat min 4, maka derajat hidrolisa HCOONa adalah, nah lanjut pembahasannya. HCOONa, HCOO merupakan asam lemah, Na merupakan basa kuat, sehingga KH sama dengan Kw per Ka. KH sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 4. KH sama dengan 10 pangkat min 10. Lanjut. Soal berikutnya. Sebanyak 100 ml larutan CH3COOH 0,2 M dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 M. Jika Ka sama dengan 10 pangkat min 5, maka pH larutan setelah dicampur adalah, ini beberapa pilihan. Pembahasannya kita lihat. Sebelum kita bahas, kita lihat. Ini adalah suatu asam lemah. Direaksikan, ini adalah basa kuat. Nah, karena ada asam lemah dan basa kuat, termasuk soal tipe kedua, maka harus direaksikan lebih dahulu. Hasil reaksinya ini, CH3COONa. CH3COOH, ini 100 ml, 0,2 M. NaOH juga 100 ml, 0,2 M. Kita hitung mula-mula berapa mol CH3COOH dengan cara mengalihkan volume dan molaritasnya. Ini dikalikan. Sehingga ini 20 milimol. Karena ini mili. Ya, maka di sini milimol. Berapa mol NaOH? Ini juga tinggal dikalikan. Karena ini mili, maka di sini juga milimol. Sehingga 100 kali 0,2, 20 milimol. CH3COONa dan H2O belum ada. Lanjut. Berapa yang bereaksi? Koefisiennya sama, molnya sama, berarti semuanya habis bereaksi. 20 milimol, ini terbentuk 20 milimol, terbentuk 20 milimol. Kita kurangi, pada akhir ini habis bereaksi. NaOH habis bereaksi. Yang ada terbentuk 20 milimol COO, CH3COONa dan 20 milimol air. Sehingga pada akhir terdapat 20 milimol CH3COONa dan 20 milimol H2O. Campuran ini merupakan hidrolisa. CH3COOH-nya merupakan asam dari lemah, ini masuk rumus. Lanjut. Maka konsentrasi CH3COONa ini nanti sama dengan konsentrasi CH3COO min, karena ini jumlahnya sama. Ya, volume mol dibagi volume campuran 20, ini tadi 20. Volume campuran 200. Tadi 100 ditambah 100. Sehingga sama dengan 10 pangkat min 1. KH, Kw per Ka. Kw-nya 10 pangkat min 14. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Sehingga 10 pangkat min 9. Maka kita tulis konsentrasi OH min, rumusnya akar KH kali konsentrasi CH3COO min. KH-nya 10 pangkat min 9 kali. Nah, CH3COO-nya karena jumlahnya 1, maka saya kalikan 1 kali konsentrasi garamnya ini sama. 10 pangkat min 1. Sehingga sama dengan akar 10 pangkat min 10. OH minnya 10 pangkat min 5. POH-nya sama dengan 5. pH-nya sama dengan 14 min POH. Sama dengan 9. Sehingga jawabannya adalah E. Lanjut. Nah, sekarang ini soalnya masih sama dengan yang tadi, tapi dengan cara yang berbeda sedikit. Kita lihat. Pembahasannya ini tadi asam lemah, NaOH basa kuat. Nah, soalnya tipe 2. Nah, maka ini direaksikan, tapi tidak perlu kita tulis reaksinya. Maka terbentuk CH3COONa, tetapi harus mahir dulu dalam menuliskan reaksi. Jadi ini, karena 20 milimol 100 kali 0,2, saling habis. Ya.
CH3COO Na, maka CH3COO ini lemah masuk rumus. Konsentrasi CH3COO min sama dengan konsentrasi CH3COO Na, garamnya. Nah, ini mol CH3COOH sama dengan mol NaOH. Maka ini memenuhi hidrolisa. Hidrolisanya bersifat basa, karena basanya NaOH kuat. Kalau bersifat basa, maka kita harus menghitung konsentrasi OH-. Rumusnya bagaimana? Kita lihat. OH- sama dengan akar KH, KB per Ka, itu KH, kali konsentrasi CH3COO min, anionnya. Sama dengan akar KW 10 pangkat 14 per 10 pangkat 5 kali 1, jumlahnya ini 1, 20 milimol per volume, 200 volumenya. Ya. Sehingga akar 10 pangkat min 9 kali 1 kali 10 pangkat min 1, sehingga OH min 10 pangkat min 5. POH sama dengan 5. pH sama dengan 9. Sama seperti tadi, ini 9. Jangan lupa klik subscribe. Sampai di sini, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.